Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Ikasda untuk semua bersama saya Karina Bintang. Yes, teman-teman, ini adalah episode perdana dari podcast Suara Ikasda untuk semua. Jadi sangat spesial juga hari ini karena untuk mengawali lebih baik dengan tema-tema yang baik juga ya. Hari ini luar biasa banget tema yang dibawakan yaitu alumni diaspora. Oke? Yes. Oke, bener ya. So, di hari ini yang berbahagia ini kita akan berbincang dengan seorang alumni SMA Negeri 2 Madiun, seorang diaspora, seorang yang sedang menetap kurang lebih 14.000 kilometer maksudnya dari Indonesia, dan seorang yang wajib banget dikulik pengalaman dan juga sepak terjangnya yang bisa menginspirasi kita semua. Dan please welcome, ini dia Mas Ian Badawi. Halo Mas. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah, sehat dan dingin. Oke, lagi musim dingin ya di sana Mas ya? Iya, musim dingin. Iya, sampai minus berapa nih Mas hari ini? Minus 2 lah. Nggak dingin-dingin banget. Waduh, tapi di tulang kerasa sih Mas untuk manusia-manusia tropis. Iya. Saya pakai hijab juga ini. Oke, baik. Mas, ini tadi kan 14.000 kilometer nih dari Indonesia nih. Mungkin bisa diceritakan dan juga kenapa kok bisa di 14.000 kilometer dari Indonesia nih? Tapi itu perlu dihitung ulang apa enggak ya? Aku Aduh, nggak pernah kayaknya ya. hitung soalnya. Kayaknya iya sih. Tapi ya, dia dianggap bener aja lah ya. So, Ya. gimana nih Mas? Udah lama banget sih, jadinya tahun berapa ya? Aku lulus tahun 2003. SMA. SMA Ya. 2003. Terus sempat kuliah sebentar sih di Surabaya. Sempat lah. Oh. 1 tahun, ya 1,5 tahun lah, kira-kira 1,5 tahun. Tapi ya apa namanya itu mengadu nasib ya, karena kalau mengadu ayam kan nggak boleh ya. Nah, jadi mengadu nasib, ya cari informasi dan ya alhamdulillah kebetulan ada jalan, terus nekat ke Amerika. Wow. Ya nekat. Tadinya sih zaman itu tuh belum banyak jalan ke luar negeri kayak sekarang. Itu kan misalkan beasiswa dari pemerintah, beasiswa dari swasta itu udah banyak. Zaman dulu tuh belum terkenal. Misalkan kalau yang sekarang kayak LPDP itu, zaman dulu kayak belum begitu naik. Itu namanya mungkin masih belum LPDP, mungkin bidik misi atau something kayak yang lain lah ya. Nah itu aku nyari-nyari, justru yang pertama tuh aku pengennya ke Australia karena deket kan. Iya. Karena lebih deket dan bahasa Inggris juga. Jadi aku nggak kepikiran misalkan kayak mau ke Jepang atau Belanda karena harus belajar bahasa lagi kan. Itu susah lah. Aku nyari di Australia dan sebagainya, terus ya jalannya ke Amerika, yang ada koneksi ke Amerika. Ya, tapi nekat aja sih aku nggak pakai beasiswa. Di sini ya nembak-nembak lah istilahnya, nembak sana nembak sini, merintis lagi. Jadi kalau beasiswa kan orang yang pintar-pintar itu mereka sekolahnya langsung nyambung. Jadi kan langsung misalkan dari S1 terus nyambungnya ke S2 atau langsung ke doktor. Tapi aku ngulang lagi gitu. Gimana tuh Mas? Merintis dari nol Berarti lagi. Jadi kan jenjangnya? jadi aku S1 lagi kan. S1-nya dulu aku belum selesai di Surabaya. Iya. Belum selesai. Oke. Terus kesini ngulang lagi dari awal karena kebetulan juga nggak ada lah jurusan yang aku pengen waktu itu, nggak ada. Jadi harus cari lagi dari awal, memutuskan lagi mau sekolah apa. Oh gitu. Mas, tapi kan itu mohon maaf nih, kita flashback dikit ke belakang itu kan. Bisa dibilang lulus SMA, kuliah 1,5 tahun di Surabaya, habis itu ke Amerika gitu. Untuk anak sekecil itu, mungkin dulu dimodalkan nekat itu gitu kan ya Mas. Itu
perjuangannya pasti luar biasa kan ya? Iya, ya bisa dibilang um, mungkin lagi-lagi ya karena uh, desperate kali ya. Oke. Karena desperate, karena ngelihat kok kayaknya malas lah gini-gini aja gitu. Jadi ya ambil resiko. Tapi kebetulan banget Hmm. juga waktu itu um, nyebut kampus nggak apa lah ya. Ya, Di oke. di ITS Di. itu ada Oke. dosen yang baik banget. Itu yang kebetulan jadi teman curhat, teman konsultasi aku. Um, Nah, Hmm. kebetulan juga beliau itu lulusan dari University of Wisconsin di Amerika. Oke. Jadi banyak ngasih insight lah ya, banyak ngasih masukan gimana kondisi di sini, gimana sekolah di sini dan sebagainya. Dia bilang semacam kayak apapun yang terjadi, ambil aja resikonya gitu. Itu pasti akan jadi pengalaman yang bagus banget buat kamu. Terus ya udahlah, istilahnya nothing tulus. Kebetulan juga kan sekolah belum selesai, aku nggak lagi jadi PNS, nggak lagi punya kerjaan yang harus aku korbankan. Jadi ya istilahnya apa ya, backpacking. Backpackeran Iya, ke backpacker. Amerika. Iya. Iya. Dulu itu Oh iya. di forum, dulu tuh rame banget. Itu ada forum namanya Forum Mm-mm. Beasiswa di Mm-mm. mailing listnya Yahoo. Sekarang udah nggak ada kan? Itu Iya. moderatornya itu adalah orang Indonesia yang jadi profesor di Amerika. Itu ada beberapa, ada 2 apa 3 gitu. Kalau nggak salah, aku masih ingat namanya Merlina atau Merliana Lim gitu. Nah, beliau itu yang ngasih kayak, kalau mau ke sini ini channelnya, kamu mau ke sini ini ada kenalannya gitu-gitu. Zaman dulu tuh Oh iya. gerilya banget gitu, nggak ada yang kayak Oh dari iya. organisasi apa kita apply terus interview diseleksi, itu nggak ada. Ada, cuman maksudnya gerilya gitu. Jadi aku ikut mailing list itu, mantauin satu persatu email profesor sana sini, udah kayak Mas nggak ada malu Mas, pokoknya bisa nggak aku mau kuliah di sini, kira-kira persyaratannya apa, itu harus gerilya banget. Nah, orang-orang yang kayak gitu dulu namanya itu kamikaze. Kami kasih. Itu Oke. kan apa, referensinya tuh pilot Jepang yang bunuh diri, pilot Oh. waktu Perang Dunia, dia bunuh diri untuk ngancurin musuhnya kan. Nah, itu Hmm. kita istilahnya berani mati aja lah pokoknya. Kalau kalau ada jalan ke sana, jalan aja dulu, ntar keterima sekolah apa enggak urusan nanti. Kayak gitu ya. Itu Oke. nggak patut ditiru Oke. ya, itu terlalu beresiko. Mm. Tapi menginspirasi sih Mas, kayak kalau anak zaman sekarang tuh kan generasi Z ini kan bermimpi tapi nggak tahu nih Mas mau lewat mana gitu. Gimana Mungkin ya? salah satunya nanti, iya mungkin salah satunya dengan mendengar kisahnya Mas Ian nih, jadi teman-teman juga terinspirasi gitu kayak pasti ada Iya, iya. jalannya gitu. Pasti So ada jalan. jadi, Sekarang sih lebih gampang ya. ya oke Mas Ian, jadi berangkat ke Amerika, berarti Iya, di tahun 2005. 2005-an ya. 2005-an gitu. Kemudian ngambil S1, majornya Dulu waktu jadinya menemukan passion. ya, ya bukan passion banget. Itu satu hal lagi sih ya. Yang kalau Mm-mm. kalau kilas balik, aku tuh ya em, apa ya, bukan bukan menyesal, tapi istilahnya mungkin akan alangkah lebih baik kalau aku tahu apa yang aku pengen dari dulu. Itu mungkin yang, Oke. if one there is one thing that I could change, itu um, anak-anak sekarang kalau bisa ambil pelajaran itu adalah ketahuilah apa yang ingin kamu lakukan sedini mungkin. Karena waktu itu aku nggak tahu apa-apa. Aku bahkan sampai milih jurusan di SPMB itu tuh aku Oh nggak tahu ya. aku mau milih apa. Aku konsultasi random sama guru-guru di SMA 2. Um, Pilihan pertama aku teknik kimia. Itu ya, itu random banget ya, aku suka kimia. Di ITB. Oke. Gagal. Jelas dong, bukan anak pinter. Terus yang pilihan keduanya itu aku dikasih saran statistik. Karena itu ada ya, di Indonesia ada BPS, badan-badan organisasi riset lainnya yang ya insya Allah ada lapangan pekerjaannya lah ya. Nah, itu alhamdulillah aku keterima statistik di ITS. Nah, tapi ke sini itu agak jarang gitu. Jadi nggak ada di tempat yang aku tuju itu, nggak ada jurusan statistik.
Jadi harus putar arah kan, cari-cari apa yang kira-kira di daerahku waktu itu di daerah Washington DC itu apa yang menjual, apa yang dibutuhkan. Ya udah, akhirnya aku ambilnya accounting. Hal yang waktu di sekolah aku sangat benci. Ya, gitulah. Oke. Heeh. Iya. Dulu dulu SMA ambil apa nih, Mas? SMA ambil SMA 2. Iya, Iya. maksudnya. Iya bener sih, alumni SMA 2 gitu. Mas, ini kalau gitu kan berarti udah sekitar 22 tahun yang lalu ya pindah ke Amerikanya. Kira-kira ya. 2025. Lagi-lagi aku nggak Iya. pernah ngitung ya. Ya 20 tahunan lah ya, Mas ya. Iya. Itu berarti setelah melewati perjalanan itu jadi sekarang sedang berada di pekerjaan dengan bidang Sama finance. Saya ngurusin finance tetap. ya ya gitulah, accounting, keuangan, ngurusin budget. Wow. Tapi di Amerika, Mas. Iya. Mesti banyak banget nih teman-teman juga yang berharap untuk bisa ke sana gitu kan. Mas, tapi Iya, di iya. 20-an tahun ini gitu, selain tadi modal nekat juga kesananya, terus harus memulai dari nol gitu. Kendala lainnya mungkin, Mas, atau positifnya nih yang bisa diambil apa nih, Mas? Positifnya Kayak, ya banyak untung ya. aku berangkat ke Amerika nih gitu. Ya, ya benar-benar ya. Ya untungnya aku nggak pilih menyerah kan. Jadinya Oh iya benar. bener kan ya. Jadi banyak lihat hal baru, banyak belajar hal-hal yang ya soal kehidupan sih. Misalkan salah satunya waktu aku datang ke sini pertama kali itu kaget bahwa kerjaan-kerjaan yang di Indonesia itu dianggap rendah, dianggap ya nggak bergengsi lah ya. Itu di sini justru sangat-sangat dihargai, ya bisa dibilang mahal gitu. Karena tenaga manusia itu di hal-hal tertentu masih sangat dihargai. Kayak misalkan apa istilahnya itu asisten rumah tangga. Ya, asisten rumah tangga atau babysitter tapi yang untuk orang tua. Jadi nggak tahu di Indonesia ada apa enggak ya. Di sini tuh bilangnya senior itu karena usianya udah senior care. Itu bahkan mereka ada sertifikasinya untuk masuk ke dunia itu. Jadi itu orang Indonesia tuh banyak banget yang kerja kayak gitu di sini. Yang kalau di Indonesia dibilangnya ya istilahnya kasarnya maaf kayak kerja pembantu lah, maaf kata gitu ya. Tapi yang mereka nggak tahu itu duitnya di sini banyak banget karena mereka tuh menghargai dibilangnya manual labor. Jadi hal-hal yang kita kerjakan dengan tangan gitu. Ya jadinya aku lebih ngelihat bahwa everything is possible gitu. Kalau kamu pengen sesuatu, ya makanya dibilang Amerika itu orang datang ke Amerika itu karena untuk mengejar the American Dream. The American Dream itu maksudnya kamu mau ngapain aja di sini itu bisa gitu, asalkan kamu mau kerja gitu. Itu yang aku lihat kagetnya sih. Kagetnya waktu itu sih, Mas. Untuk sekarang nih, Mas. Ya. Aku tidak menyesalinya waktu itu gitu. Ya, nggak nyesel sih ya, alhamdulillah. Lebih ke ya dijalani, ini jalan yang udah ditakdirkan, jalani sebaik mungkin lah ya. Iya, benar. Mas, tapi ini kan jauh banget nih dari keluarga gitu. Ya, betul. Suka duganya juga di situ ya, Mas ya, jadi jauh sama keluarga, tapi ya. dreamnya tadi kesampaian juga gitu ya. Ya, sebenarnya nggak ada banget sih, nggak ada dream banget sih ya. Cuman karena itu tadi kan, kesini juga nekat, kayak ya lihatlah kayak dunia baru tuh kayak gimana, coba hidup di sana kayak gimana. Nggak ada yang spesifik yang ingin dicapai kayak aku pengen punya ini, nggak ada sih sebenarnya. Terlalu random memang. Tapi
Tapi kan udah 20 tahun plus nih Mas di sana, berarti betah banget nih Mas di Amerika. Betah ya. Karena kalau nggak betah mau ngapain, mau kemana lagi aku? Lebih ke ini sih, kalau kita misalkan aku diskusi sama teman-teman, pengen balik nggak ke Indo gitu. Udah lama di sini dan sebagainya. Sebenarnya bukan soal betah atau suka nggak suka, cuman kita tuh karena manusia itu beradaptasi kan, jadi kita tuh udah terbiasa dengan ritme kehidupan yang kita jalani. Jadi ke Indonesia itu harus, apalagi kalau orang-orang yang udah lama nggak pulang ke Indo, nggak ada interaksi dengan kondisi di Indonesia itu, kita tuh harus adaptasi lagi dengan lingkungan yang baru lagi gitu. Seakan-akan Indonesia itu negara baru, bukan negara tempat kita lahir gitu. Sistemnya baru, tata susunan masyarakatnya berbeda, kebiasaan-kebiasaan itu macam-macam tuh baru lagi. Jadi kita kayak harus belajar lagi dari nol gitu. Oke, gitu. Hmm. Benar banget. Dingin ya Mas ya di sana? Ini lagi. Oke, Mas, nih tadi dapat bocoran juga nih. Iya. Katanya istrinya juga alumni SMA 2 ya? Iya. Waduh, gimana tuh ceritanya tuh? Mana ceritanya? Banyak tuh yang angkatanku. Di angkatanku ada berapa ya? Di SMA, oke. Ada 23 pasangan mungkin ya, yang dari sesama angkatan. Oh my god, cinlok sama temennya. Iya, Wow, ya. sweet sekali. Mungkin lebih karena kita waktu itu nggak punya wawasan luas ya, dan pergaulan masih sangat terbatas. Tapi ya gitulah. Iya. Ya benar. Tapi sweet banget sih Mas. Iya, sweet banget sih Mas sama temennya sendiri. Jadinya perkenalannya itu nggak lama gitu kan ya Mas? Udah kenal sebagai teman dulu. Udah kenal sebagai teman. Ya tapi namanya orang nikah ya, itu pasti beda lah. Pasti setelah nikah tuh ada hal-hal yang dulu nggak begitu. Iya. Udah nikah belum? Iya. Belum. Jomblo nih Mas. So ini tadi kan sama istrinya cinlok nih. Kalau kehidupan SMA sendiri kayak gimana nih Mas? Kehidupan SMA kayak gitu sih. Ya membosankan. Ikut colut-colut gitu atau anak yang enggak sih, aku harus memperhatikan gitu? Ya aku tuh sebenarnya bukan anak yang pintar-pintar banget, tapi nggak yang nakal-nakal banget gitu. Justru yang dulu tuh dalam tanda kutip nakal-nakal tuh sekarang sukses-sukses. Teman-temanku tuh alhamdulillah ya, senang ngelihatnya. Aku anak yang terlalu ikut aturan mungkin ya kalau dibilang, nggak rebel gitu. Jadi kan menurutku sih kadang-kadang tuh jiwa rebellious tuh dibutuhkan sedikit aja, asalkan nggak terlalu membahayakan dan nggak terlalu melawan aturan ya. Ya akhirnya tapi ya rebelku itu tadi, akhirnya aku nyari sesuatu di luar SMA, di luar Indonesia, referensi yang aneh-aneh gitu. Ya alhamdulillah tapi kedapatan. Ini aja apa namanya, kayak intermezzo. Ada temanku satu angkatan, itu dia juga melanglang buana gitu, tanpa apa ya bilang, tanpa modal, tanpa persiapan gitu, cari-cari koneksi gitu di internet, terus tiba-tiba udah tinggal di Amerika negara bagian mana, udah berapa tahun gitu, terus pindah lagi gitu. Ada, aku juga kaget waktu aku di sini, nggak pernah ketemu sama dia, tapi katanya dia sempat tinggal di negara bagian mana gitu. Ya itu zaman kita itu masih internet tuh terbatas banget kan ya, kayaknya handphone belum ada deh, handphone tuh masih mewah banget. Itu gerilya tuh, gerilyanya bener-bener gerilya itu. Kalau pas dapet udah langsung berangkat udah. Oh gitu. Luar biasa banget sih Mas perjuangannya. Tapi sampai Amerika itu tadi 14.000 Nggak cuma kilometer. aku loh ya. Nah. Ada yang temanku satu itu tadi, nanti coba tanya ke Tommy mungkin kalau boleh dikasih tahu namanya. Iya. Oke. Kalau tadi kan Mas Ian kan termasuk siswa yang manut gitu ya Mas ya, kalau bahasa Jawanya yang nurut manut gitu. Kalau
Ada nggak Mas guru kesayangan gitu atau mata pelajaran yang disukain banget gitu? Akuntansi gitu. Nggak ada. Aku akuntansi itu dulu nggak tahu di kelas 1 2 udah ada belum ya? Kayak belum ada ya. Kelas 3 nggak sih? Akuntansi itu penjurusan di IPS nggak sih? Iya. Iya kan ya? Ya itu belum ada itu. Mm-mm. Dulu kalau nggak salah ada. Oh ini apa? eh apa sih introduction tuh apa? Eh, istilahnya ya kayak Perkenalan. pengenalannya gitu. Iya, Tata buku nggak sih pengenalannya namanya? doang. Tata buku ya. Oh gitu, iya. Kalau zamanku Kayaknya dulu ada. udah sih Mas, udah nyebut. Kelas 2 kalau nggak salah ada namanya tata buku itu, ya aku benci banget itu. Sangat membosankan sekali. Tapi sekarang ya kehidupan sehari-hari. Kalau Jadi jatuh pelajaran cinta Mas sekarang. mau nggak mau sih, gimana ya? Mata pencarian. Oke. Mm-mm. Jadi jadi nggak ada nih Mas. Jadi semua mata kuliah suka semua gitu. Di SMA ya, favorit apa ya? Mm-mm. Aku kimia nggak pinter-pinter Biologi. banget. Fisika nggak gitu paham. Matematika nanya temen. Apa ya? Ya mungkin bahasa Inggris lah. Yang kira-kira, Oh iya. ya, kayaknya seru nih gitu. Kali aja bisa ngobrol Mm-mm. sama artis Hollywood ya kan? Oke. Eh, selain mata kuliah, gurunya Mas nih menarik banget nih. Kalau guru ada yang diingat nggak? Aku ingat banget nih sama Pak ini atau Bu ini gitu. Guru sih baik-baik ya. Mm-mm. Kalau orang anak-anak tuh misalnya nggak suka, oh guru killer gitu. Ya kalau aku sih nggak masalah. Mm-mm. Karena ya lagi-lagi aku bukan anak ini ya. Aku kan cah manut ya. Jadinya ya nggak ada masalah sama guru-guru tuh. Tapi siapa ya mungkin? Mm-mm. Siapa? Emang guru dulu masih masih pada ngajar. Enggak sih mungkin kalau tahun saya ya Enggak. Mas ya. Mungkin pelajarannya sih kayak kayak misalnya ada Pak siapa ya Pak dari dulu ya. Hmm, ya nggak begitu Siapa sih ya. ya? Mm-mm. Mungkin Pak Mm-mm. Maidi mungkin yang ini. Oh iya. Ya, dulu kan sempat waktu kita SMA itu kalau nggak salah setahun 2 tahun jadi kepala sekolah. Oh iya. Nah itu pas Itu. pas beliau jadi kepala sekolah itu seakan-akan tuh ini ada pembaruan gitu, ada em, sesuatu apa ya gebrakan baru di sekolah itu. Jadi, sekolah dibangun ini, sekolah dikasih fasilitas ini. Jadi yang aku ingat waktu itu lagi maju-majunya gitu. Nah, sekarang lebih bagus. Cuman dulu itu pas kita tuh kayak wah ini mantap nih gitu gebrakannya. Ada pembaruan gitu ya di SMA 2. Mm-mm. Suara pembaruan. Iya. Udah terakhir mampir ke SMA 2 kapan nih Mas? Itu 2022. Oh 2022 pulang ke Iya, Madiun. 2022 ya. Berarti udah 3 tahun yang lalu nih Mas. Waktunya Iya. pulang nih Mas. Iya, pengen lagi lah, pengen. Susah nyari cuti nih. Kalau oh iya benar. Nyocokin juga sama anak-anak sekolah ya Mas ya? Iya. Jadwal yang harus dicocokkan banyak. Nggak semudah itu untuk pulang. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu untuk pulang. Tadi kan kalau balik lagi nih Mas ke perjuangan bisa nekat ke Amerika nih Mas. Itu kan di tahun itu apalagi internet terbatas, sumber informasi terbatas tuh Mas. Iya. Internet tidak semudah zaman sekarang, beasiswa juga mungkin nggak sebanyak sekarang gitu loh. Yeah. Kalau Mas boleh mengungkapkan gitu buat menginspirasi teman-teman juga biar nggak apa-apa, nggak ada maksudnya jalannya masih ketutup tapi kita bisa kok nyari jalannya. Tuh gimana tuh Mas? Iya itu kalau ya dulu itu kan aku internetnya di warnet di kantor pos. Ya nyari-nyari, oh ini dulu ada random chat namanya MIRC atau kalau sekarang masih ada. Itu ya kayak misalkan sekarang apa ya, Ome TV kah ya? Oke. Ya itu server dari berbagai negara itu ada. Jadi aku masuk random kayak gitu, nyari kenalan. Jadi apa ya,
kalau pakai sosmed jangan cuman buat yang senang-senangnya doang sih. Kalau zaman sekarang itu udah lebih bagus banget fasilitasnya. Carilah, kalaupun untuk sosmed yang agak senang-senang, misalkan ngelihat apa namanya, konten-konten dari akun luar negeri, ya coba kalau bisa disolisit aja, kayak ajak kenalan, jadiin network, siapa tahu bisa nyariin jalan. Itu coba aja semuanya. Dan kalau menurut gue ya, kalau masih belum ada tanggungan ya kan, belum ada keluarga, belum ada kerjaan tetap, kalau ada jalan, berangkat aja dulu. Iya, kemanapun itu berangkat aja dulu. Itu sih Mas yang ditakutin juga, nanti resiko di depannya yang nggak kelihatan itu sih. Kadang-kadang kan si generasi Z nih kadang-kadang mempertimbangkannya di situ nih, resikonya belum kelihatan, nanti kalau kena resiko gimana nih gitu. Betul. Iya. Ya kadang-kadang itu dia overthinking ya bisa membunuh juga sih ya. Ya mungkin ya kondisi kalau misalkan itu tadi kayak kondisi udah kayaknya nggak ada perbaikan, nggak ada yang bisa diandalkan, ya mending lihat resiko yang belum tahu apaan, kan bisa ya bisa lebih jelek bisa lebih baik. Tapi kalau menetap kayak sekarang aja kan ya nggak ada perubahan. Iya sih Mas, itu banget. Iya. Iya. Mental yang harus disiapin itu sih Mas, yang harus dibangun juga. Iya itu. Untuk mempersiapkan. Oke. Mas, kalau kan ke Amerika nih, keluar dari comfort zone. Itu mesti, kalau menurut saya sih nih Mas, hal yang utama dari manusia itu mesti makanan nggak sih? Makanan. Yes. Makanan, cuaca, apalagi ya? Mungkin kalau bahasa Mas Ian masih waktu awal-awal nih Mas, gimana? Ya itu challenge juga. Ya coba satu-satu deh. Makanan ya. Makanan tuh udah jelas beda, udah jelas itu jadi sebuah tantangan tersendiri apalagi buat orang Indonesia. Nah, kebetulan ya alhamdulillahnya tuh aku bisa bilang ini istilahnya agak membanggakan diri lah ya. Aku tuh orang nggak picky, aku nggak pilih-pilih makanan. Istilahnya aku bukan foodie lah. Aku bukan yang orang harus makan enak gitu. Jadi apapun itu ya insya Allah asalkan halal masuk lah insya Allah. Makanya ya bisa dibilang bertahan sampai sekarang, makan seadanya dalam tanda kutip ya, seadanya makanan orang Amerika. Bisa lah, aku nggak picky. Itu jadi challenge-nya orang Indonesia, terus terang memang banyak orang Indonesia di sini masih kangen makanan Indonesia, terus jadi challenge mereka. Misalkan kayak mau pindah ke state mana yang orang Indonesianya dikit, terus mikir, wah nanti aku nggak bisa makan makanan Indonesia, di sana nggak ada warung Indonesia. Ya terus terang kalau itu buat aku itu akan menghambat apapun yang kamu ingin capai gitu kan. Makanan gampang lah nanti kalau belajar masak lah, TikTok udah banyak jadi resep-resep di Instagram ya kan. Ya meskipun nggak enak. Kalau bahasa, nah itu dulu ya aku pikir bahasa Inggrisku udah bagus. Aku di SMA aku suka bahasa Inggris. Ya kelihatannya secara praktek aku salah satu yang paling bisa ngobrol sama guru gitu bisa lah. Tapi pas sampai sini ya aku kayak orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Karena gini, gambarannya adalah kita di sekolah itu belajar. Jadi apapun yang kita lakukan itu dengan lingkungan yang membuat kita berusaha untuk paham. Di cara ngomongnya lah, struktur bahasanya lah. Nah, sedangkan waktu aku datang ke sini, itu orang ngomong ya untuk komunikasi sehari-hari. Waktu aku ngomong pakai bahasa Inggris yang dari belajar di SMA, itu sempat diketawain. Kayak, kenapa kamu ngomongnya aneh banget gitu. Kayak kita ngomong bahasa Indonesia sekarang kan nggak baku-baku banget gitu kan. Nah, itu kayak gitu lah. Terus mereka ngomongnya cepet kan. Ya, kayak kita ngomong
sama orang Batak sama orang Madura gitu kan beda logat, kadang-kadang kita ngomong apa sih Iya. nggak ngerti gitu. Wah itu challenge banget itu, Mm-mm. salah satu challenge yang paling gede waktu itu. Mm-mm. Terus terang sempat stres ngelihat berita itu gak ada yang masuk sama sekali, ngomong apa ini orang, nggak ada yang Mm-mm. masuk, Mm-mm. Mm-mm. sempat stres itu. Mm-mm. Gitu. Kalau cuaca nih Mas, tadi belum dibahas. Shock Cuaca, nggak tuh Mas? ya cuaca ekstrim sih ya, di tempatku cuaca ekstrim. Mm-mm. Kalau Mm-mm. kalau panas panas banget sampai Oh. berapa ya, 100 Fahrenheit itu aku nggak tahu. Kalau pas dingin dingin banget juga kayak sekarang minus, berarti Mm-mm. di bawah beku kan ya, -2 Celcius. Iya, 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 iya dingin banget. dingin banget sih. Iya, iya. Luar biasa banget sih Mas, bisa di tahun itu keluar dari comfort zone, keluar dari kota Madiun, pindah ke Surabaya itu aja udah luar biasa. Dan ini ke Amerika yang amat sangat jauh lagi, pol Iya, banget. itu waktu di Surabaya itu aku gak senang banget aku. Panas banget, Oh, lembab, iya. deket pantai Mm-mm. lagi kan waktu itu di ITS. Oh itu kayak, Mm-mm. aduh Mm-mm. ngapain aku kuliah di sini sih? Bagus sih, kampusnya Mm-mm. bagus, sekolahnya bagus, Mm-mm. cuman lingkungannya kayak, Mm-mm. Mm-mm. nggak banget lah. Mungkin, Mm-mm. Mm-mm. ini Mm-mm. random, teman-teman kamu banyak gak yang kuliah Iya. dulu di Surabaya, di Malang, di Jogja, Bandung? Tapi kalau Mm-mm. kayaknya yang aku lihat ya, teman-temanku yang kuliah di Surabaya, pada nggak tinggal di Surabaya. Yang kuliahnya di Jogja, mereka Mm-mm. menetap di Jogja. Hmm. Ya bisa dibayangkan sih Iya, Jogja lebih enak buat hidup. iya, iya, Kuliah di situ sekalian iya, menetap. Yang di Surabaya, ya udah sih aku kuliah aja cabut habis ini. Gak mau di Surabaya. Panas banget bro. iya, bener. Itu dia. Kalau Mungkin itu. berarti, iya, berarti sistem pendidikannya juga beda banget nih antara di waktu di Indonesia dan di Amerika itu ya, Mas. Kalau kuliah enggak ya? Karena Ya dikit lah, dikit eh, dikit beda. soalnya, Kalau SMA, gimana tuh, SMA beda Mas? banget. SMA, jadi SMA tuh Gimana kan tuh, Mas? mungkin udah banyak yang lihat di film-film. SMA di sini tuh kan udah Mm-mm, di mm-mm, setting kayak kuliah. Jadi mm-mm, nilainya dikasih A, B, C, D, F untuk fail. Terus kelasnya pindah-pindah tergantung mata pelajaran apa. mm-mm, Jadi udah bener-bener disiapin mm-mm. kalau untuk kuliah ini, kuliah tuh nggak kaget lagi. Jadi nggak, kalau Mm, kita kan di SMA tuh masih masih diem di satu kelas, gurunya yang pindah ganti-ganti mm-mm, kan. mm-mm. Em, Terus project-projectnya itu lebih lebih mirip kuliah. Nah, yang beda Oh. adalah kuliah di sini waktu itu aku kaget kan. Itu pilihan itu open. Apa istilahnya? Jalan itu selalu terbuka untuk siapapun kapanpun. Jadi nggak ada istilah salah jurusan tuh nggak ada. Mm-mm, Kamu udah kuliah 3 tahun setengah nih, udah mau lulus misalkan dari mm-mm, teknik mm-mm, mesin, kamu tiba-tiba pengen ganti, mm-mm, ya asalkan nggak mm-mm. parah-parah banget ya, misalkan mau jadi ganti teknik elektro gitu, ya bisa aja udah Mm-mm. semester depan ngambil kelas-kelas teknik elektro, tiba-tiba nanti kamu lulus jadi sarjana teknik elektro, bisa. Itu nggak ada Oke. istilah salah Oh, jurusan, ya asalkan jangan tiba-tiba mau jadi oh. dokter ya. Itu kan ngulang lagi. Hal yang berbeda Ya, banget kalau yang itu ya, Mas. iya. Oh. Jadi nggak stuck-stuck Mm-mm, banget. Atau misalkan kamu di teknik mesin, terus ngerasa bahwa mm-mm, wah kayaknya aku harus ngambil ini IT nih sekarang, karena dunia kan sekarang lagi globalisasi, semuanya IT, AI. Ya udah mm-mm, ambil aja tuh mm-mm, beberapa mata kuliah mm-mm, IT, AI. Nanti mm-mm, mm-mm. lulusnya dapat double degree atau major with a minor gitu. Jadi majornya tuh maksudnya apa ya? Gelar utama teknik Mm-mm, mesin mm-mm, dengan mm-mm. gelar tambahan computer science misalkan gitu. Wow. Jadi di sini terbuka Mm. banget option itu, nggak dia di sebisa mungkin orang itu nggak stuck di pilihannya gitu. Makanya em, dunia kerja itu di sini sangat dinamis gitu. Banyak orang yang lulusnya apa, tapi dia bisa bisa sesuatu yang lain, dan dunia kerja menyesuaikan gitu. Mm-mm, mm-mm. Tapi itu Mm. lebih lebihin ya, lebih ke skala
di atas kita yang sesuatu yang nggak kita bisa rubah ya. Itu lebih ke struktur nanti urusan pemerintah lah istilahnya. Iya. Iya. Tapi menarik banget sih Mas. Berarti kan di apa maksudnya kan bayangannya nih Mas di Amerika tuh sulit banget gitu. Mungkin kita yang nggak pernah keluar ke sana begitu gitu loh Mas pikirannya. Tapi ternyata ada hal positifnya seperti itu tadi. Untuk menggali ilmunya ada aja jalannya gitu. Jalannya banyak. Mudah jalannya. Iya. Luar biasa. Ya tadi. Harus ke sini. Ya sebenarnya nggak harus sih, cuman kan nggak akan dapet first hand experience, pengalaman utama yang ngelihat langsung tuh kan nggak dapet kalau kita nggak datang ke tempatnya ya. Bisa sih nanya-nanya kayak kita sekarang ini kan, tanya-tanya informasi, tapi kadang-kadang ya beda lah pemahamannya. Mas berarti nih kalau misalnya nih mungkin nanti teman-teman yang sekarang lagi berarti ini kelas 3 ya, kelas 3 atau kelas 2 SMA nih pingin banget nih ke Amerika gitu. Menurut Mas tadi kan ambil aja, selama ada jalan ambil aja gitu kan. Nah menurut Mas nih hal utama apa nih yang harus mereka siapkan? Yang pertama ya itu mental sih, bakal susah. Di sini opportunity itu, kesempatan itu ada, jalan itu ada, tapi nggak gampang, nggak tiba-tiba kamu jadi sukses. Nah, jangan gampang homesick, kangen rumah, kangen keluarga, itu berat. Kayak tadi nggak bisa makan, bisa lah kalau makan nasi bisa lah, beli beras sekarang udah banyak di mana-mana. Terus tapi kan masa ya nasi putih sama kecap, nggak ada lauknya kan. Kadang-kadang orang tuh gampang homesick kayak apa sih yang aku cari di sini? Udah mending pulang lah, makan enak, hidup enak. Mental yang pertama. Terus kayak misalkan waktu itu aku bahasa Inggrisku masih belum bisa level yang percakapan sehari-hari di sini. Itu kayak semacam mengalami bully tidak langsung gitu dari ya terutama orang-orang yang belum terlalu terbuka sama ini ya, sama orang luar Amerika. Biasanya tuh orang tua. Itu aku kayak mikirnya, aduh, aku bisa nggak ya ini ngomong itu? Ya itu jangan gampang down gitu. Terus aja. Karena toh, insya Allah kita kan, ya dengan niat baik ya, insya Allah pasti ada jalan gitu. Mental yang pertama sih. Mental. Kemudian apa lagi nih Mas? Atau mungkin nih sarannya Mas, karena sekarang beasiswa juga mungkin banyak ya Mas, itu gimana tuh sarannya Mas kalau terkait finansial itu juga? Ya itu coba semua. Waktu apply, waktu daftar jangan milih-milih. Coba semua, kalau udah dapet banyak baru dipilih. Dan kalau udah dipilih ya udah sih, komitmen, jalani, jangan gampang menyerah. Terus banyak kok di luar sana tuh beneran banyak banget orang-orang yang ingin ngasih jalan, tapi mereka juga ada kesulitan untuk terhubung dengan orang-orang yang cari jalan. Itu banyak. Nanti kalau udah di sini itu akan lebih kelihatan lagi, akan lebih terbuka lagi bahwa lah ada beasiswa itu, loh ada ini, nggak pernah tahu gitu. Iya, bener banget. Ya, kayak pingin sih Mas ya untuk keluar negeri, mungkin itu juga sih jalannya. Kadang-kadang kan gimana nih banyak gimananya sih Mas, belum actionnya sih. Harus ada actionnya dulu ya Mas ya. Iya. So ini ada titipan pertanyaan juga nih dari teman-teman semua. Kan tadi kan udah perjalanan sekolah nih Mas. Iya. Kalau perjalanan karirnya gimana nih Mas? Dengan karir, ya itu cukup. Ya alhamdulillah. Sempat mengalami proses yang nggak nyangka ada di situ. Kayak sempat nih waktu sekolah magang. Jadi di sini tuh ada namanya internship. Internship tuh kayak magang gitu ya.
dan itu Mm-mm. common di sini, biasa banget. Kalau waktu summer Mm-mm. ada break kuliah 3 bulan itu internship. Mm-mm. Aku pernah Mm-mm. dapat waktu summer kuliah belum lulus kerja di accounting firm, nggak tahu apa namanya kalau di Mm-mm. Indonesia ya, konsultan akunting yang kayak PricewaterhouseCoopers kayak gitu-gitu ya, Ernst& Young. Oh, iya. Nah, tapi yang lokal lokalnya, yang regional, yang ya lokal lah, itu Mm-mm. Mm-mm. mereka itu bosnya galak gitu, orangnya kayak istilahnya hostile, apa bilangnya ya, toxic ya, anak-anak sekarang ngomongnya toxic ya, Oke. toxic banget gitu. Iya. Nah, terus setelah aku pelajari, ternyata di situ mayoritas eh, pegawainya atau yang dipekerjakan itu adalah ya memang orang-orang yang tadinya intern, yang mahasiswa dari luar negeri, karena mereka Mm-mm. ke Amerika ingin cari kehidupan yang lebih baik daripada di negaranya, maka diasumsikan mereka akan mau untuk melakukan apapun demi itu. Jadi Mm-mm. diperlakukan yang kurang sopan, ya dalam artian ya toksik itu tadi ya, lingkungan kerja yang Mm-mm. toksik, bosnya galak, Mm-mm. um, Mm-mm. load kerjaan, beban kerja yang bisa dibilang gila banget, dikejar-kejar Mm-mm. deadline. Jadi Mm-mm. kayak um, apa namanya tuh, kayak eh, hidup di zaman perbudakan lah kasarannya gitu ya. Tapi karena terus aku ngeliat, oh memang gini konsepnya. Yang ini dari Hong Kong, yang ini dari Filipina, Mm-mm. yang ini dari, aku waktu itu lupa Mm-mm. kalau nggak salah Bosnia atau mana, yang ini dari Turki. Jadi bahasa Inggris mereka juga masih yang sama kayak aku levelnya. Terus aku Mm-mm. baru sadar, oh memang mereka ini pencari, itu tadi, pencari jalan untuk bisa tinggal di Amerika, untuk bisa berkarir di Amerika. Jadinya sama-sama sebenarnya memanfaatkan kondisi itu, tapi ya kebetulan aja waktu itu company-nya agak toxic. Jadi ya ada satu yang bilang ke aku, "Eh, kamu yang kuat ya gitu. Aku tahu ini tempat kerjanya nggak bagus-bagus amat, tapi aku yakin kamu bisa. Kamu kelihatannya smart gitu kan." Terus ya, I know it gitu. Aku tahu ini Mm-mm. kerjaannya bukan favorit kita gitu. Kalau kita punya pilihan untuk pindah, kita akan pindah. Tapi ya Gitu. itu udah lewat ya, alhamdulillah. Mm-mm. Tapi setelah Mm-mm. itu Mm-mm. Eh. ini ini banget sih, kebetulan banget ya waktu itu. Aku lulusnya 2009 ya. Nggak tahu kalau Mm-mm. kamu kamu ingat apa enggak, 2008 itu di Amerika sempat ada krisis keuangan. Ya. Benar seluruh dunia sih. Tapi waktu itu katanya Mm-mm. Indonesia aman. Waktu itu masih Bu Sri Mulyani Menteri Keuangannya. Amerika Mm-mm. itu lagi parah itu. Lagi banyak PHK massal, banyak em, eh, bisnis yang tutup. Nah, apalagi di sektorku, di sektor keuangan. Banyak banget. Ribuan orang itu banyak PHK massal. Nah, aku lulus 2009, terus mikir, lah kalau Mm-mm. gini caranya nggak dapat kerjaan gua. Jadi 2009 tuh Iya. mikir mau pulang. Oh my Sempet God. tuh, sempet mikir mau pulang, apa aku pulang aja ya gitu kan. Nah, terus Mm-mm. dapat internship lagi. Wah, lumayan banget nih internship di masa-masa sulit kan waktu itu. Nah, tapi karena Mm-mm. masa Mm-mm. sulit, internship yang nggak dibayar. Oh, Ya, oke. bayangin, yang Mm-mm. tadi internship dibayar tapi toxic, yang ini oke lah nggak toxic tapi nggak dibayar selama 3 bulan. Ya mikir, nggak toxic sih nggak toxic, tapi nggak makan gua kan. Jadi tiga Iya bulan benar. mikir, dari bulan Juli, Agustus, September. Ntar nih kalau Oke. setelah internship selesai nggak diangkat jadi pegawai, pulang gua. Aku mikirnya gitu kan. Tapi alhamdulillah Oke. di, diangkat jadi karyawan tetap waktu itu. Wow. Lagi-lagi dengan Oh. dengan karena ya kondisi ya, eh, penghasilan yang sangat minimum sekali di bawah UMR. Mm. Masih lah di bawah UMR. Tapi ya setelah itu alhamdulillah ya Mm-mm. udah mulai Oke. established, udah mulai terbentuk karirnya sampai sekarang. Jadi nggak langsung enak, Iya. nggak langsung gampang. Ada ceritanya ya Mas ya. Iya, Ada pengalaman yang harus ada dilalui juga. banyak Oke. ya. Iya.
Berarti sekarang di bidang finance juga di mana nih Mas? Di mana Boleh apanya? disebutin nggak sih? Boleh. Apa company-nya? Iya, boleh disebutin nggak sih? Boleh ya. Ya boleh lah, ada di LinkedIn juga ya. Oke, seru nih, Iya. seru nih. Ya itu kalau sekarang itu yang namanya ICF. ICF. Itu company ya cukup internasional. Company itu bergerak di bidang IT, yang utama di IT, modernisasi struktur di pemerintahan yang utama sih. Jadi apa ya kalau di Indo, kontraktor pemerintah gitulah ya. Oke. Tapi yang utama di bidang IT networking, digital security. Apalagi di Amerika itu kan kencang banget ya digital security-nya. Apalagi ya hal-hal semacam itu. Jadi aku sekarang ngurusin ini anggarannya pemerintah. Wow, anggaran pemerintah Amerika. Wow. Amerika. Ya. Iya, karena mereka itu kan bikin proyek-proyek IT. Jadi kita harus make sure bahwa budgetnya itu apa ngomongnya? Aku kadang-kadang bahasanya anggarannya itu Iya, anggaran. bisa dimanfaatkan dengan optimal. Oke, wow, luar biasa banget nih Mas. Dari yang tadi, dari tadi SMA terus kuliah di Indonesia kurang nih gitu rasanya ke Amerika, terus sekarang megang anggarannya Amerika gitu. Wow, luar nggak biasa. semua ya. Ya itu tadi tuh. Mungkin kalau kilas balik ya, aku ngapain sekarang ngerjain accounting ya, ngerjain akuntansi. Dulu waktu di SMA tuh kayak benci banget gitu. Ya mungkin itulah. Kalau kan kita ya mungkin udah sering dengar ya, agak apa namanya, pelajaran hidup dikit ya, nggak apa ya, intermezzo. Oke. Kan penting banget itu malahan Mas. penting banget ya. Kita sering dengar kayak gini kan. Kadang kita membenci sesuatu padahal Allah itu ngasih sesuatu itu yang lebih baik untuk kita, dan kadang kita suka sesuatu padahal Allah tahu itu nggak yang terbaik untuk kita. Ya dulu aku nggak suka accounting dan sebagainya, ternyata ini jadi jalan hidupku sekarang kan, jadi jalan ninjaku sekarang nih, akuntansi. Tiap hari ngelihat angka, tiap hari ngelihat Excel spreadsheet. Ya kadang-kadang itulah. Tapi kan kita nggak tahu, aku zaman dulu juga nggak tahu aku bakal jadi kayak begini sekarang. Itu sih Mas, kadang-kadang juga kan generasi zaman sekarang tuh banyak overthinkingnya gitu kan. Iya. Belum tahu nih di depan ada apa udah overthinking dulu gitu. Udah overthinking ya, nggak gerak. Jadinya nggak gerak kan ya. Itu sih kayak takut nih di depan ada apa ya, nanti gimana ya gitu. Benar-benar. Ya perlu sih, waspada perlu. Dipersiapkan aja sih, resikonya apa dipersiapkan. Tapi gerak, yang penting berangkat. Yang penting. Itu sih Mas yang diperlukan actionnya nanti kayak gimana. Terus hal-hal yang ya tidak perlu dikhawatirkan banget gitu ya Mas ya. Benar-benar. Mas, ini ternyata kita berbincang udah hampir lama banget ya ternyata ya di sini. Jam berapa ini sekarang? Jam 9 ya? Iya, kebalikan banget ya. Di situ jam 9 pagi, di sini jam 9 malam. Iya. Oke, Mas nih untuk terakhir nih Mas. Wow, terang banget, di sini gelap. Iya, di situ terang, di sini gelap. Oke Mas, terakhir nih. Iya. Please banget nih Mas. Iya. Beri kami motivasi. Motivasi. Bukan Mario Teguh. Apa ya? Apa motivasinya? Oh ini, yang aku sering kasih tahu ke anakku aja ya. Adalah temukan apa yang kamu pengen lakukan. Ya whatever it is, apapun itu, yang jelas yang baik ya. Dan kalau kamu udah temukan itu, kamu suka, kamu pasti akan nemu challenge-nya. Di suatu saat kamu pasti akan ngerasa, kok aku nggak bisa bagian ini, aku kurang bisa bagian itu.
terus tekuni Mm. uh, komitmen di situ. Jangan khawatir soal uang, jangan mikir wah nanti aku kalau kayak gini aku hidupnya gimana, aku nanti apa namanya cari duitnya gimana. Karena kalau kamu nanti sukses di apapun yang kamu kerjakan itu, kamu jadi the best at what you're doing, itu nanti sukses akan datang sendiri kan, akan nyari kamu. Pasti orang akan butuh kamu. Jadi kalau sekarang tuh kan banyak yang instan ya, generasi instan, nyari duitnya dari sosial media dan sebagainya. Kalau mereka sukses ya alhamdulillah ya kan. Tapi banyak yang mereka kesana karena mereka mentok di kehidupan nyatanya kan. Gimana ya, gue kok di kehidupan nyata begini, coba ke medsos. Ya kalau memang itu passion dan keahliannya ya why not. Tapi kalau enggak, ya cobalah cari sesuatu yang skill yang bener-bener kamu kuasai dan kamu sukai. Nanti insya Allah sukses akan mengikuti skillsnya itu. Jadi nggak usah dikejar ini suksesnya. Pasti ngikut kok insya Allah. Masya Allah. Hmm. Iya. Kayak merinding aku dengernya. Iya. Kayaknya itu banget butuh motivasi itu. Iya. Iya, ya Mas Ian, terima kasih banyak kesediaan waktunya untuk kita berbincang, berkilas balik pengalaman-pengalaman yang luar biasa dan menginspirasi kita semua di sini. Terima kasih. Iya, sangat berharap ya Mas kapan-kapan bisa ketemu. Kalau main ke Madiun. Saya ini di Madiun. Iya. Terima kasih Mas Ian. Dan juga teman-teman. Iya, dan juga teman-teman jangan lupa untuk selalu pantau informasi terbaru dari IKASDA, Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Madiun, melalui media sosial resmi milik IKASDA, yaitu IKASDA Madiun. Dan akhir kata dari saya dan juga seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini, terima kasih banyak dan mohon maaf salah kata, salah perbuatan, dan salah ucap juga Mas Ian. Sama-sama. Ya. Oke teman-teman, akhir kata saya Karina Bintang dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Salam Sahitya Sawahita dan sampai jumpa.